Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Miftah bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib, para masyayikh, para asatidz, para hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan duduknya kita mabainal maghrib wal isya di tempat yang mulia ini, di antara para wali-wali Allah, mudah-mudahan kita tidak balik dari majlis ini, dari maqam ini dalam keadaan tangan kosong. Amin ya rabbal alamin. Dan daripada doa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi turun temurun kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, apabila menziarahi maqam salihin, beliau mengatakan, wala taruddannallahumma min hadzal maqam sifra aidi. Jangan kau kembalikan ya Allah dari maqam ini dalam keadaan tangan kosong. Mudah-mudahan masing-masing yang datang dengan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paling sedikit yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, guru daripada Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habashi, guru daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Sahib Al-Maulid, beliau mengatakan paling sedikit yang didapatkan oleh seseorang yang datang menziarahi wali Allah adalah diampuni dosanya. Dan yang paling banyak yang didapatkan oleh orang yang ziarah, orang yang saleh wali Allah, adalah maqam daripada sahibul maqam diberikan kepada orang yang menziarah tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan salihin, anak-anak kita dijadikan salihin, keluarga kita semua yang laki salihin, yang perempuan salihat. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa seminggu lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Malam hari ini kita masih di bulan Sya'ban, bulan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang harus kita pikirkan sebelum masuk di bulan Ramadan, berapa banyak sholawat yang sudah kita baca di bulan Sya'ban. Apakah hari-hari kita lewat di bulan Sya'ban dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, atau cuma lewat begitu saja? Padahal jika dikatakan bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam, bulan Sya'ban adalah bulan kita memupuk. Pupukannya dengan apa? Menyiraminya dengan apa? Dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Menurut logika kita, kalau andaikan kemarin bulan Rajab kita menanam, tapi bulan Sya'ban tanaman kita tidak kita pupuk, tidak kita sirami, kira-kira bagaimana nasib tanaman kita? Mati. Dan ini masih di bulan Sya'ban.
Jangan sampai kemudian hasilnya yang harusnya di bulan Ramadan kita mengambil banyak panen. Panen kita dikatakan panen yang melupak semuanya. Panen yang sangat banyak semuanya. Harusnya kita dapatkan, tapi sia-sia apabila bulan Ramadan kita tidak pernah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu alhamdulillah sekarang kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kita membaca maulid. Berapa banyak solawat yang kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita pulang dari magam ini, dari majelis ini, pulang ke rumah kita lupa dengan solawat kepada Rasulullah SAW. Sudah banyak para ulama menyampaikan bagaimana khasiat, manfaat, faedah dari solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi yang subhanallah, memang benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal aktsaruhum walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi banyak daripada manusia mereka enggak mengetahui. Lalu yang mereka ketahui apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sholawat sudah dijelaskan faedahnya, hebatnya seperti itu. Apa yang kurang dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Jika dunia semuanya ini diciptakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan kaum semuanya alam semesta ini. Apapun akan diberikan bagi orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan ya subhanallah, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala maha benar. Bal aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi mereka semuanya enggak mengerti. Yang dimengerti apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang mereka ketahui adalah yang mereka pahami tentang hal-hal keduniawiannya, yang nampak dengan mata ini. Duit banyak, harta melimpah, punya barang ini dan itu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Dunianya paham mereka. Akan tapi anil akhirati hum ghafilun. Akan tapi dari akhirat, kehidupan akhirat mereka lupa. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW manfaatnya bukan manfaat. Sekarang sudah lewat berapa hari dari bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fima madha min Rajab wa fima madha min Sya'ban wa fima baqi. Balighna Ramadan wa inna 'ala siyam wa qiyam jannatna lana. Mudah-mudahan Rajab yang sudah lewat masih ada sisa berkah untuk kita semua. Bulan Sya'ban beberapa hari yang telah lewat masih ada berkah, nasib daripada keberkahan untuk kita semua. Dan sisanya ini, yang sisanya ini jangan sampai disia-siakan. Berapa sih sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Lama mungkin masih lama kita duduk dengan teman-teman kita dibandingkan kita sholawat kepada Rasulullah SAW. Mungkin banyak tidur kita dibandingkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal manfaatnya subhanallah. Mudah-mudahan yang tersisa dari bulan Sya'ban Allah berkahi kepada kita semua. Dan kita disampaikan di bulan Ramadan dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, dikatakan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah pernah berkhutbah. Dalam khutbahnya Rasulullah SAW "Qadallakum syahrun 'azim." Akan datang kepada kalian, bayangan-bayangannya itu sudah akan datang kepada kalian bulan yang sangat istimewa. Bulan yang lebih baik daripada alf syahr, 1000 bulan. Bulan-bulan disebutkan banyak keistimewaan daripada bulan Ramadan. Bulan yang dikatakan pahala salat sunnah seperti pahalanya wajib. Pahalanya wajib seperti dengan pahalanya 70 kali salat wajib. Dan yang subhanallah para ulama, yang dinamakan ulama ini bukan sembarang orang. Setiap daripada orang itu pedagang. Apa maksudnya pedagang? Jika kita lihat tadi kita lewat di Gubah di pasar, banyak orang pedagang. Ulama juga pedagang. Ulama pedagangnya apa? Mereka adalah tajir dunia wal akhirah. Mereka adalah pedagang yang dunia, pedagang akhirat. Yang didapatkan bukan keuntungan dunia saja, akhirat juga dapat. Sehingga di antara mereka masuk bulan Ramadan bukan cuma iktikaf di tubuhnya, enggak. Mereka di bulan Ramadan
mereka cari siasat bagaimana caranya untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak. Jangan dipikir pahala itu cuma manfaatnya di akhirat. Enggak. Pahala itu manfaatnya di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana kisah di kitab Riyadhus Shalihin, disebutkan ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Jatuh longsor batu besar sampai sehingga gua tersebut tertutup. Satu sama lain mendorong, 3 orang di dalam itu mendorong, gak ada yang sanggup. Gerak sedikit pun gak bergerak. Akhirnya satu sama lain, kalau begitu ayo kita tawassul dengan amal soleh kita, dengan pahala kita. Yang satu berbicara tentang amal soleh, tentang bakti dia kepada ibunya. Ya Allah, jika bakti tersebut Engkau terima, gerahkan batu ini ya Rabbi Allah. Farrij anna ya Rabb. Bergerak batu tersebut, tapi masih belum sanggup untuk keluar. Satu lagi mengatakan, ya Allah, saya telah menjauhi maksiat kada wa kada. Maka ya Allah, berkat amalan tersebut gerakkan batu ini. Bergerak, tapi masih belum sanggup untuk keluar. Lalu yang satu lagi, ya Allah, aku telah berbuat baik demikian dan demikian. Jika Engkau terima perbuatan baik itu ya Allah, lillahi ta'ala, karena Engkau ya Allah, gerakkan batu ini. Batu pun bergerak. Sehingga mereka di dalam kehidupan dunia mereka bisa keluar daripada itu. Begitu juga kita. Apabila kita kumpulkan pahala-pahala kita, amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan heran Ramadan ila Ramadan. Dari bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang selanjutnya, kita akan menjadi hamba yang terbaik. Orang soleh, ulama, orang soleh, mereka paham cara bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara mereka bulan Ramadan tidak pernah meninggalkan yang namanya siwak. Setiap sholat tarawih 2 rakaat semuanya memakai siwak. Ketika sholat sunnah, mereka sholat sunnahnya bukan sembarang sholat sunnah. Bukan cuma mengatakan usolli sunnatal fajri, usolli sunnatal duha, usolli sunnah qabliyah atau ba'diyah atau sholat sunnah yang lain. Tarawih pun mereka jadikan sholat sunnahnya itu menjadi nadar. Apa artinya kalau nadar? Nadar sholat sunnah menjadi wajib. Kalau sholat sunnah menjadi wajib, maka kalau sholat wajib hukumnya bagaimana? 70 kali wajib. Jadi kalau orang biasa, orang awam usolli sunnat tarawih rakaatain atau usolli rakaatain min sholat tarawih atau usolli rakaatain min sholat witir, makmuman, imaman dan lain sebagainya, Allahu Akbar, pahalanya cuma dapat 1 wajib. Tapi kalau sudah nadar jadi wajib itu sholat. Di nadar. Jadi setiap sholat sunnah 2 rakaat nadar tu sholat tarawih rakaatain makmuman atau imaman. Sholat sekali. Kalau sholat berjamaah berapa pahalanya? Dikalikan 27. Pakai siwak berapa lagi pahalanya? Sholat bi siwak khair min 70 sholat bighairi siwak. Sholat memakai siwak, satu sholat memakai siwak lebih baik daripada 70 kali sholat tanpa memakai siwak. Berapa lagi kalikan? Belum lagi mereka memakai khatam. Belum lagi mereka memakai sunnah-sunnah Rasulullah yang lain. Berapa? Coba dikalikan berapa pahalanya? Gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi puasanya menjadi puasa yang baik. As-sawli wa ana ajzi bih. Puasa adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, saya yang membalas. Berapa lagi balasan yang diberikan? Belum lagi sholat berjamaah ataupun sholat di malam qiyamul lailnya, menyempurnakan witirnya dan lain sebagainya. Al-Quran dipegang, berapa kali lagi pahalanya? 1 huruf 10, dan setiap satu ada 10 lagi, 100 per huruf. Pahala yang seperti ini yang harusnya kita cari. Bukan rebutan kita cari urusan dunia saja. Enggak, urusan dunia itu manfaatnya cuma dunia, enggak lebih. Urusan akhirat manfaatnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ayo kita perhatikan bulan Ramadan yang akan datang ini bagaimana kita niat. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang daripada qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Beliau itu pernah duduk bersama keluarganya, anak-anaknya semuanya duduk. Lalu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bertanya kepada satu-satu daripada anak, bulan Ramadan yang akan datang ini, apa yang kau lakukan wahai anak? Si anak mengatakan, ya Walid, ya Abi, dulu bulan Ramadan kemarin saya khatam 4 kali daripada Al-Quran Karim atau 5 kali daripada Al-Quran.
Ramadan ini insya Allah 9 kali daripada Al-Quran. Memang kelihatannya susah, gampang. Asal ada tekad, asal ada semangat. Jangan kita ini membuka Al-Quran Al-Karim, begitu kita buka Al-Quran, baca Al-Quran belum selesai sampai akhir ini sudah kita balik. Juz 1-nya sampai mana? Kalau sudah kayak gitu jangan harap bisa menghatamkan Al-Quran Al-Karim. Belum apa-apa sudah melihat banyak. Kalau sudah kayak gitu kendor semangat. Jangan usah pakai lihat, baca Al-Quran Al-Karim dengan tadabbur, dengan perlahan-lahan. Kalau bisa dengan tartil satu persatu Al-Quran Al-Karim. Kemudian selesai baru buka, jangan belum selesai dibuka. Hilang semangat Al-Quran Al-Karim. Sehari kalau kita membaca 3 juz saja, 10 hari khatam. Kalau sehari 1, kalau sehari 5 juz, berapa kali kita? 6 kali. Kalau sebulan berapa kali? 4 kali, 5 kali. Kalau sehari 10 juz, nggak ada deh. 10 hari 10 atau sehari 10 juz. Kita subhanallah, bulan Ramadan ini kita ini kurang memaknai hak Ramadan. Sehingga Ramadan lewat seperti hari-hari biasa. Ramadan lewat kita seperti biasanya. Dan yang subhanallah, berapa banyak yang bulan Ramadan keluar bulan Ramadan bukan tambah hebat ibadahnya, tambah gemuk badannya dia. Coba lihat. Baju hari lebaran mau dipakainya bulan Ramadan, kalau sebelum bulan Ramadan sudah beli itu baju. Keluar bulan Ramadan gak cukup baju. Kenapa gemuk? Padahal puasa itu harusnya kita mengikat jalan masuknya setan, tapi subhanallah kita di bulan Ramadan nuruti setan. Harusnya di bulan Ramadan kita dede itu yang namanya hawa nafsu. Keluar bulan Ramadan nafsu menjadi nafsu mutmainnah. Harusnya sebelum bulan Ramadan nafsu di amarah, nafsunya liar. Keluar bulan Ramadan 30 hari kita di bulan Ramadan dede itu nafsu, kendalikan itu nafsu. Kita enggak. Luar bulan Ramadan makan sehari 3 kali. Masuk bulan Ramadan 3 kali juga. Enggak ada 2 kali. 2 kali bohong. 2 kali buka sama sahur. Itu yang ada namanya. Yang enggak ada namanya setelah sholat tarawih makan apa enggak? Makan. Sahurnya balas dendam, bukanya apalagi. Waktu buka mikir, mau makan itu kalau lewat ke Mas Mansur, jangan ke Mas Mansurin, banyak makanan, apa nyambungan. Orang jual kue banyak. Lewat itu setiap kedai datangi. Setiap tempat datangi. Padahal kalau misalnya buka puasa makan mungkin makan apa namanya? Pastel misalnya. Oti-oti, martabak, apa terserah. Kalau makan seperti ya Allah, makan 3 cukup kenyang, tapi belinya sekresek. Kenapa? Hawa nafsu yang aja. Nggak cukup, kamu kan belum makan. Ini hawa nafsu, omongannya hawa nafsu. Hawa nafsu ngomong, kita nuruti. Kalau sudah akal dimakan oleh hawa nafsu, kita nggak jadi manusia lagi. Hawa nafsu ngomong. Hawa nafsu mengatakan kamu kan sudah nggak makan mulai pagi, mulai setelah subuh sampai sekarang nggak makan sampai buka nanti. Kamu itu lapar, kata hawa nafsu. Nggak tahunya makan bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 1 potong, 2 potong, 3 potong, enggak sekreseknya. Nyampe rumah masih ada kuah ini, kuah itu dan lain sebagainya. Makan lahapnya minta ampun. Setelah makan kekenyangan tinggal kantongnya. Taraweh males. Setelah taraweh sudah tarawehnya males, setelah taraweh tambah lagi makan. Cukup nggak cukup. Setelah taraweh tidur, kadang-kadang jarang orang tidur. Mungkin dia main-main atau main HP atau apa sampai sahur. Sahur nafsu main lagi. Itu nafsu sahur nggak terima kalau makannya sedikit. Nafsu ngomong, kamu kan sebentar lagi nggak makan. Kata si nafsu, sebentar lagi kamu nggak makan ya. Dari mulai adzan subuh nanti sampai maghrib kamu nggak makan. Maka sekarang ini makan banyak-banyak. Banyakin makan. Minum nggak cukup 1 botol.
Kalau bisa 3 botol. Pikirannya apa? Kamu kan nanti kehausan. Apalagi Surabaya panas. Wah, nggak karuan. Apalagi padahal seharian dia tidur. Seharian tidur. Anak TK bisa puasa kalau kayak gitu. Subhanallah, malam begadang, sahurnya banyak-banyakan. Man akala katsir, syariba katsir. Wa man syariba katsir, nama katsir. Siapa makan banyak, minumnya pasti banyak. Kalau sudah makan minum banyak, tidurnya banyak. Bangun 5 menit 10 menit sebelum asar. Cepet-cepetan sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan asar. Setelah adzan asar, sholat asar, ya Allah keluar. Apa namanya itu kalau sore-sore bulan Ramadan? Ngabuburit. Ngabuburit, subhanallah, di jalan ngabuburit ada perempuan lewat. Assalamualaikum. Apa nggak tambah dosa kayak gitu? Apa nggak hilang pahala puasa kayak gitu? Setelah itu jalan lagi, cari makan lagi. Kehidupan kita kayak itu, makan, minum, tidur, makan. Ini Ramadan. Sholatnya mana? Al-Qurannya mana? Salah seorang masyayikh ditanya, seorang syekh, guru, ditanya oleh muridnya. Bukan zaman dulu, zaman sekarang. Ya syekh, kaifa kana ahwalus salaf ma'al Quran? Bagaimana itu wahai syekh keadaannya para aslafun saleh dengan Al-Qur'anul Karim? Hubungannya bagaimana? Muridnya yang tanya itu HP-nya ditaruh saku atas, nongol itu HP. Keluar HP itu. Sesekali HP tadi dikeluarkan, dilihat, dimasukkan. Ini tanya sama gurunya. Dijawab oleh gurunya, keahwalan ma'al Qur'an ma'al jawal. Keadaan salaf dulu dengan Al-Qur'anul Karim seperti keadaanmu sama HP-mu. Coba kita lihat. Kadang-kadang HP subhanallah kuota nggak ada diperiksa sehari-hari. Bahkan HP sudah lowbat, mati itu HP. Dilihat, oh mati, masukkan lagi. Nggak sampai 5 menit keluar lagi, padahal mati baterainya. Kadang-kadang ya Allah, HP sudah nggak ada kuotanya, HP nggak ada pulsanya, hari-hari dikeluarkan. WhatsApp masuk nggak ada. Apalagi media sosial yang lain nggak ada. Cuman setiap waktu keluar. Kalau sudah lowbat, bingungnya minta ampun. Salaf itu kayak dulu, kayak gitu. Al-Quran itu dibaca. Waktunya makan tutup Al-Quran. Selesai makan, buka lagi dulu. Bahkan di antara yang lain, para aslafun saleh dulu saling menyetor hafalan Al-Quran. Begitu satu masuk di kamar mandi, masuk di toilet, saudaranya atau temannya itu di luar toilet itu disuruh membaca Al-Quran dengan suara lantang, suara keras. Dia di dalam toilet itu mendengarkan, gak baca, mendengarkan. Keluar dari toilet itu sudah sekian ayat yang dia ingat di dalam, yang dia dengar di dalam toilet itu. Sampai seperti itu hebatnya mereka dengan Al-Quran. Bukan sembarangan. Al-Quran ini yang di depan kita, yang hari-hari kita baca. Nggak tahu hari-hari atau mungkin bulan-bulan. Nggak tahu saya hari-hari atau bulan-bulan. Atau mungkin tahun-tahun. Cuman ketemu bulan Ramadan kita baca Al-Quran. Tutup bulan Ramadan, tutup Al-Quranul Karim. Waliyadzubillah min dzalik. Itu Al-Quran subhanallah, manfaatnya bukan cuma manfaat orang hidup. Satu orang anaknya, satu orang soleh, anaknya sakit sampai nggak bisa disembuhkan. Ini saya terpaksa ceramah agak lama sebab disuruh menunggu Ahmad bin Yunus Mohor untuk datang. Kira-kira sampai mana Pak? 5 menit. 5 menit. Ini 5 menit ini waktu akhirat atau waktu dunia? Sebab seharinya akhirat 1000 tahun. Satu orang soleh, waliullah. Anaknya sakit, ajaza atibba. Orang tabib, dokter-dokter nggak ada yang mampu menyembuhkan ini apa. Akhirnya orang waliullah tersebut tertidur. Dalam tidurnya bermimpi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada waliullah tadi itu, Aina anta min ayat syifa.
Gimana engkau dari ayat-ayat asyifa, kesembuhan? Bangun wali tadi, teringat kata Rasulullah SAW, ayat syifa. Yang mana ayat syifa? Dibuka Al-Quran Al-Karim, diambil Al-Quran Al-Karim, dibaca mulai awal sampai akhir. Kalau kita ini gampang sebenarnya ini. Modern ini sudah enak. Mimpi Rasulullah bangun, aina anta min ayat syifa. Ayat syifa yang mana? Ambil HP, buka Google ayat syifa, keluar semua. Kalau salah enggak, ambil Al-Qur'annya dibaca satu mulai awal, mulai Bismillahirrahmanirrahim Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Cari mana yang tentang syifa, tentang kesehatan. Didapatkan 6 ayat. Wa idza maridu fa huwa yashfin wa shifaa'un lima fis sudur wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'in nas. Kemudian qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa, dan ayat-ayat 6 sampai 6 ayat syifa. Dibaca, ditulis, dimasukkan ke dalam air, diminumkan anaknya sembuh hari-hari itu. Itu di dunia banyak lagi masih manfaatnya. Di alam barzakh, di alam kubur enak juga. Guru kami Al Habib Ali Masyhur bin Hafid, beliau pernah bercerita ketika menziarahi makam dari makam Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di kota Tarim Zambi. Saya teringat cerita tersebut. Ada satu orang bermusuhan, si A sama si B. Hari-hari kelahi terus, tukaran tok begitu. Hari-hari itu kelahi terus. Kalau ketemu, ya Allah, olok-olokan, wirid-wirid muncul lagi. Olok-olokan terus setiap ketemu. Kelahi, pukul-pukulan dan lain sebagainya. Suatu ketika si A yang musuh tadi mati, meninggal, dimakamkan. Ya nggak ikut makam si B. Buat apa ikut makam? Musuh saya. Saking bencinya, begitu selesai dimakamkan, orang-orang semua keluar, si B baru muncul. Dilihat makam sudah kosong, di depan makamnya, di makam si A, si B langsung marah-marah, ngolok-ngolok, mencaci maki si A yang sudah dikubur. Kurang ajar kan? Mati kamu sekarang, rasain kapok, syukur, pas pokoknya muncul kabeh kalimat. Dibisui. Ini makam diolok-olok, dicaci maki. Saking mangkelnya, karena mangkelnya yang hebat, si B itu sampai keluarkan ayat tentang azab. Tak bingung. Orang mati kan dibaca Yasin, Fatihah. Ini enggak. Diolok-olok itu makam dibacakan ayat tentang azab. Khuduhu faqulu, tsumma al-jahima sallu, tsumma fi silsilatin darbuha sab'una dira'an fasluku. Pengen diadab. Tsumma al-jahima sallu, kemudian neraka jahim masuki. Tsumma fi silsilatin darbuha sab'una dira'an fasluku, kemudian kamu akan dibelenggu dengan rantai yang besarnya sab'ina dira', 35 meter. Fasluku, kapok, diseret. Dipikir puas, sudah mengeluarkan ayat aja, pulang dulu. Pulang malamnya mimpinya si A tadi jalan, mimpi ketemu sama si B tadi. Si B tadi kan tidur. Si A tadi didatangi si B itu oleh si A dalam mimpi. Si A tadi mengatakan jazakallah khair, terima kasih banyak pada saya. Itu kata si A. Si B bengong, kenapa kamu jazakallah, dan kamu yang mati kamu, saya masih hidup. Oh enggak, cuma kamu ketika marah-marah tadi, kamu sadar nggak sadar baca ayat. Dan alhamdulillah berkat ayat tadi yang kamu ucapkan untuk saya diangkat azab siksaan kubur dari saya. Berkat bacaanmu Al-Quran. Padahal cuma buat ngolok-ngolok. Saking hebatnya manfaat daripada Al-Quran. Lebih daripada itu banyak manfaat-manfaat yang lain yang nggak terkira. Kalau nggak seperti itu malah mungkin Al-Quranul Karim sepakat seluruh ulama umat Nabi Muhammad sepakat mukjizat terhebat adalah Al-Quranul Karim. Kalau manusia yang biasa, awam, mungkin dia mengatakan, oh Nabi Muhammad mukjizat paling hebatnya adalah apa? Belah bulan. Siapa yang bisa belah bulan? Itu di Cina sampai ada prasasti. Kita kan kadang-kadang kalau bangun rumah ditulis rumah itu tahun sekian. Itu ada prasasti, nggak ditulis tahun. Ditulis kejadian rumah ini telah kelar pembangunannya ketika bulan terbelah menjadi dua. Ada di Cina. Kalau nggak percaya cari aja. Keliling kan di Cina. Dan yang subhanallah, mukjizat yang kayak gitu, belah bulan dibelah sampai astronot, ada satu orang astronot datang ke tersebut, ditanya waktu konferensi pers,
Kejadian apa yang paling itu kejadiannya pas bulan Sya'ban. Bulan-bulan. Kejadian yang paling apa atau peristiwa yang paling mengherankan engkau ini waktu perjalanan ke bulan apa itu? Asra tadi mengatakan saya waktu perjalanan ke bulan saya lihat bulan itu punya satu seperti jurang. Jurang itu ujung sama ujungnya nggak kelihatan lagi. Kedalamannya pun nggak bisa kelihatan. Dan yang subhanallah lagi, bulan itu antara retakan itu, retakan yang sana dengan yang sini, itu kalau dijadikan satu saling berpasangan. Kayak kita kalau makan biskuit kita potong, terus biskuit kita nggak ada celahnya lagi. Seperti itu. Itu semuanya konferensi pers itu orang dengar semua. Setelah selesai itu si astronot tadi bicara, turun dari bangku, didatangi sama satu orang wartawan muslim. Ngomong wartawan. Yang kamu lihat tadi tentang bulan seakan-akan terbelah dan lain sebagainya, kami orang Islam nggak asing itu. Oh, kenapa seperti itu? Iya, karena di dalam Al-Quran ada. Wan syaqqal qamar itu ada di dalam Al-Quran kan. Diteliti astronot tersebut nggak lama masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Apakah mukjizat itu paling hebat? Enggak, paling hebat. Nabi Muhammad bisa menghidupkan ini dan itu. Nabi Muhammad tangan itu kerikil dipegang tangan, kerikilnya pun bisa bertasbih. Datang berusaha datang meminta syafaat dari Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, pohon dipanggil datang. Kita jangan pohon cecek tuh pohon dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ja'at li da'watihi asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sa'atin bila qadan. Panggil datang. Tapi itu semuanya bukan mukjizat terhebat. Mukjizat terhebatnya adalah Al-Quran. Bulan Ramadan jangan sia-siakan. Banyak wasilah di bulan Ramadan, banyak amalia di bulan Ramadan. Ini sekarang malam tawakufan. Di bulan Ramadan amalia itu penting. Banyaknya pahala. Jauhi 5 perkara. Yang 5 perkara ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak daripada orang yang puasa tidak memiliki dari puasanya kecuali lapar dan haus. Apa itu? 5 perkara ini adalah khamsun yufattir as-sha'im. 5 perkara yang membatalkan puasa. Sha'im yufattir as-sha'im. Madhab Imam Abi Hanifah mengatakan puasanya batal, wajib diqadha. Madhab Imam Syafi'i pahalanya batal. Puasanya sah tapi pahalanya enggak ada. 5 perkara itu al-kadzib wal ghibah, dusta, gosip, kegampangan gosip. Ya, kadang-kadang gosip itu enak. Kadang-kadang gosip itu enak, enggak kerosok. Saking apa? Saking kebiasaan. Gosip. Orang kadang-kadang kopiah penceng guys gosip. Kopiah ini rada miring, rada. Ini kopiah ini miring. Enggak cocok kopi yang miring. Mau dia pakai kopiah kuali, enggak usah ngurus. Macam-macam. Nonton ya, pernikahan Atta Aurel. Terus gosip. Ya, terus gosip. Sopo ae digosip. Pahala ini puasanya sah tapi pahalanya hilang. Imam Abu Hanifah mengatakan batal puasanya. Kedzib, dusta. Anak datang, Pak, jauh duit Pak. Padahal uang di kantong ada. Begitu anak datang, apa anak? Jauh duit, enggak ada duit nak. Masih di kantong apa? Duit. Oh. Apa lagi? Kedzib wan namimah, adu domba. Wan nadha wa yaminul kadzibah. Sumpah palsu. Hati-hati terutama pedagang. Sumpah itu modalnya enggak sampai-sampai. Puasanya enggak apa-apa. Yang terakhir paling banyak. Ini kalau ngabuburit. Kalau ngabuburit. Apa itu? An-nadharu bi syahwat. Memandang dengan syahwat. Kurang nyambungan. Kata Arab kok salah. Assalamualaikum. Ustaz melaku enggak salam. Kenapa? Karena ingin tahu yang lihat. Ya itu sudah subhanallah. Nadhar bisyahwat, lihat TV, nadhar bisyahwat, HP dibuka, browsing sing gak karuan, nadhar bisyahwat, hilang. Semua pahalanya hilang.
hati-hati. Makanya itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya. Allahumma ba'id bainana wa baina ma'siyatik kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan kami dari kemaksiatan kepadamu sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Jadi kita memohon, kita berdoa tawassul kepada sahabat Nabi Al-Habib Hasan Al-Habashi, Habib Muhammad bin Idrus, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muqtar, dan para habaib dan para wali-wali Allah di sini. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan. Ya Habibana Hasan, ya Habibana Muhammad bin Idrus, ya Habibana Muhammad bin Ahmad Al-Muqtar. Kunu ma'ana fi kulli ma'ana fil hissi wal ma'na. Kunu ma'ana fi kulli ma'ana fil hissi wal ma'na. Kunu ma'ana fi kulli ma'ana fil hissi wal ma'na. Allahumma la taruddana min hadzal maqam sifra aid. Ya Allah, la taruddana Allahumma min hadzal maqam sifra aid. La taruddana Allahumma min hadzal maqam sifra aid. Rahmat ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ahsantum ya Habib.